Amunisi apa saja yang kita perlukan agar proses pengisian malai dapat berjalan dengan cepat, proses pengisian malai bisa sampai terisi sampai ke pangkal, juga mendapatkan gabah-gabah yang bernas dan berbobot serta terbebas dari penyakit, sehingga gabah yang dihasilkan itu benar-benar bersih dan cerah, tidak terkontaminasi oleh jamur. Silakan sahabat EBIB simak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share informasi dan pengalaman seputar budidaya tanaman padi sahabat EBIB. Sahabat EBIB, bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat EBIB, share informasi tentang sebuah perlakuan yang akan saya lakukan pada padi-padi saya ini sahabat EBIB. Perlu sahabat EBIB ketahui, padi saya ini adalah padi PR46 yang saat ini sedang menginjak fase pengisian malai padinya sahabat EBIB ya. Hari ini tepat berusia 58 hari sahabat EBIB. Seperti apa perlakuan yang akan saya lakukan terhadap padi-padi saya ini sahabat EBIB? Silakan sahabat EBIB simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar sahabat EBIB tidak gagal paham dan ketinggalan informasi walaupun sedikit. Baik sahabat EBIB, kita lanjut videonya. Salah satu fase penting dalam perkembangan tanaman padi kita, di mana padi-padi kita masuk ke masa pengisian malai sahabat EBIB. Masa pengisian malai ini biasanya ditandai dengan tanaman kita sudah mengeluarkan malai-malainya di atas 75%. Juga ditandai padi-padi kita malainya sudah mulai merunduk. Apabila hal ini terjadi, itu artinya padi kita masuk ke fase pengisian malai. Pada fase pengisian malai ini tentu saja kita harus memberikan sebuah perlakuan yang istimewa. Agar apa? Agar tanaman padi kita bisa memperoleh atau menghasilkan hasil panen yang sesuai dengan harapan kita. Tujuan daripada perlakuan yang istimewa yang harus kita berikan, yang pertama adalah agar malai-malai padi kita dapat berisi secara full sampai ke pangkal menjadi gabah-gabah yang bernas. Selain bernas, kita harapkan agar bulir-bulir padi atau gabah ini memiliki bobot yang sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu sahabat EBIB, bagaimana caranya agar gabah yang dihasilkan juga bisa menghasilkan gabah-gabah yang bersih dan cerah berwarna kekuningan yang terbebas daripada serangan jamur sahabat EBIB. Untuk itu sahabat EBIB, tentu saja kita diperlukan nutrisi atau amunisi agar apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Amunisi apa saja yang kita perlukan agar proses pengisian malai dapat berjalan dengan cepat, proses pengisian malai bisa sampai terisi sampai ke pangkal, juga mendapatkan gabah-gabah yang bernas dan berbobot serta terbebas dari penyakit, sehingga gabah yang dihasilkan itu benar-benar bersih dan cerah, tidak terkontaminasi oleh jamur. Silakan sahabat EBIB simak baik-baik videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham dan tidak ketinggalan informasi yang akan saya sampaikan sahabat EBIB. Sebelum kita lanjutkan videonya sahabat EBIB, kepada
para petani, sahabat Ebib semua yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya, ditekan pula tombol like-nya, diaktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Ebib selalu mendapatkan pemberitahuan setiap saya men-share atau mengupload video-video yang terbaru sahabat Ebib. Silakan sahabat Ebib juga bisa bertanya, berkomentar di kolom komentar, tentu saja dengan bahasa yang baik dan sopan dan tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Baik sahabat Ebib, kita lanjut videonya. Munisi yang akan saya gunakan pada kali ini terdiri daripada dua jenis sahabat Ebib. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah pestisida, tepatnya fungisida sahabat Ebib. Nutrisi yang akan saya gunakan adalah yang pertama adalah pupuk daun monokalium fosfat dengan merek dagang MKP. MKP ini sahabat Ebib mengandung fosfat dan kalium yang tinggi. Kandungan fosfatnya yaitu 50%, sedangkan kandungan kaliumnya 35%. Sahabat Ebib bebas memilih MKP yang diproduksi oleh pabrik manapun. Yang penting kandungannya MKP sahabat Ebib. Seperti kita ketahui, peran daripada fosfat sahabat Ebib bagi tanaman pada saat pengisian ini yaitu untuk mempercepat proses pengisian bulir-bulir padi agar bulir-bulir padi cepat terisi full sampai ke pangkal sehingga dihasilkan bulir-bulir padi atau gabah yang bernas. Juga fungsi daripada fosfat yaitu bisa meningkatkan atau menambah berat dan bobot pada gabah-gabah padi yang dihasilkan. Sedangkan peran daripada kalium untuk tanaman padi di saat seperti ini untuk memperlancar proses transportasi atau pengangkutan unsur hara yang diserap melalui akar ditranslokasikan ke daun untuk dimasak atau melakukan proses fotosintesis dan hasilnya cepat tersalurkan ke dalam malai-malai padi sahabat Ebib. Selain itu sahabat Ebib, nutrisi yang kedua yang saya gunakan ini adalah pupuk jiawang sahabat Ebib. Pupuk jiawang ini juga mengandung kalium dan silika sahabat Ebib. Kandungan kaliumnya 333 gram per liter dan kandungan silikanya 285 gram per liter. Kenapa Kang dikasih lagi kalium? Untuk menambah unsur kalium yang tidak seimbang pada pupuk MKP tadi. Dengan diberikannya pupuk jiawang yang mengandung kalium yang tinggi ini, diharapkan proses transportasi makanan atau unsur hara yang diserap oleh tanaman cepat tertranslokasikan ke dalam malai-malai padi. Tak kalah penting, unsur silika dibutuhkan untuk menambah ketahanan padi-padi kita daripada serangan hama dan penyakit. Juga bisa membuat tanaman kita menjadi lebih kokoh dan keras, karena peran daripada unsur silika ini salah satunya mempertebal dinding sel tanaman padi kita agar tidak mudah rebah terkena daripada terpaan angin yang kencang di dalam cuaca yang ekstrim, terutama pada musim penghujan sahabat Ebib semua. Kemudian senjata yang akan saya gunakan berikutnya yaitu fungisida dengan merek dagang Explore 250 EC. Explore 250 EC ini mengandung bahan aktif dipenoconazole yang bekerja untuk mencegah dan mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur yang bisa mengakibatkan blast dan hawar daun atau keresak. Penyakit blast bisa menyerang pada tangkal malai padi dan menyebabkan patah leher. Apabila menyerang pada bulir-bulir padi, akan menyebabkan bulir-bulir padi kita tidak cerah, juga berwarna kusam. Ada bintik-bintik kehitam-hitaman atau kecoklat-coklatan. Juga dipenoconazole ini bisa bekerja untuk mengatasi hawar daun sahabat Ebib yang menyebabkan daun-daun padi kita, daun bendera pada malai padi kita ini bisa mengering dan mati, sehingga bisa mengganggu proses pengisian malai. Apabila ini terjadi, proses pengisian malai
tidak mungkin dapat terjadi secara full sampai ke pangkal. Untuk itu, untuk langkah antisipasi kita gunakan Explore 250 EC sahabat Ebib. Oke, silakan sahabat Ebib saksikan ya amunisi yang akan saya gunakan dan dosisnya berapa takarannya yang akan saya pakai dari amunisi untuk pengisian bulir padi ini sahabat Ebib. Seperti biasa sahabat Ebib, tangki sprayernya sebelum kita masukkan amunisinya kita berikan air dulu sekitar seperempat atau setengahnya dari kapasitas tangki kita sahabat Ebib ya. Ini tangki saya kapasitasnya adalah 18 liter sahabat Ebib semua. Baik sahabat Ebib, kita gunakan ini amunisi yang pertama, yaitu saya menggunakan fungisida Explore sahabat Ebib ya. Yang pertama kita masukkan ke dalam tangki adalah senjatanya, amunisinya ini adalah fungisida dengan merek dagang Explore 250 EC. Berapa dosisnya Kang? Dosisnya ini kita cukup menggunakan 1 ml per liter air. Ya, ini adalah takaran 20 ml sahabat Ebib ya. Itu, ini saya gunakan gak apa-apa lebih 2 ml, tapi seharusnya tetap 18 ml karena untuk pencegahan saya gunakan 20 ml untuk tangki 18 liter. Kita aduk sampai merata, kemudian nanti kita masukkan pertama ke dalam tangki sprayer sahabat Ebib. Sebelum kita masukkan pupuk daunnya, nah kita isi air lagi sahabat Ebib menjadi sekitar 3/4 tangki sprayernya sahabat Ebib ya. Oke, setelah terisi 3/4 tangkinya baru kita gunakan amunisi yang nutrisi sahabat Ebib. Nah, ini adalah pupuk MKP sahabat Ebib ya. Ini MKP bebas sahabat Ebib memilih produk mana saja, yang penting kandungannya fosfat dan kalium sahabat Ebib. Takarannya saya gunakan 4 sendok makan per tangki sahabat Ebib ya. Kita aduk-aduk dulu supaya pupuk MKP-nya mencair dulu, bersatu dengan air menjadi benar-benar larut 100% sahabat Ebib ya, sebelum kita masukkan pupuk yang kedua sahabat Ebib ya. Nah, ini setelah mencair sudah tercampur dengan air MKP-nya, baru kita masukkan jenis pupuk yang kedua. Ini adalah pupuk Jiawang sahabat Ebib. Takarannya ini harusnya satu tutup ini sahabat Ebib, karena tutupnya rusak ini sahabat Ebib ya, pecah. Nah, saya gunakan takaran ini, saya gunakan 3/4 ini sahabat Ebib, sekitar 15 ml atau 12,5 ml sahabat Ebib ya. Nah, kita campur lagi biar lebih merata. Nanti setelah merata barulah kita masukkan ke dalam tangki sprayernya sahabat Ebib semua. Kemudian barulah kita isi sampai full tangki sprayer kita dengan air sahabat Ebib. Untuk lebih maksimal, hasilnya lebih tercampur, boleh kita aduk-aduk lagi di dalam tangki sahabat Ebib ya, agar hasilnya lebih berbaur atau lebih tercampur lebih bagus lagi sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, saya akan melakukan penyepraian ya sahabat Ebib ya. Penyepraian akan saya lakukan pada pagi hari ini sahabat Ebib ya. Ini pagi hari, ya mudah-mudahan tidak turun hujan sahabat Ebib. Saya kesulitan ini, mungkin bukan hanya saya, semua petani pada saat ini yang sedang mengalami masa musim penghujan sahabat Ebib, sulit menentukan waktu yang tepat untuk melakukan penyepraian ya. Tapi sebetulnya sahabat Ebib, kita cukup waktu 2-3 jam saja setelah melakukan penyepraian. Insya Allah
amunisi yang kita berikan sudah terserap oleh tanaman padi kita. Setelah melakukan penyepraian 2-3 jam misalnya terjadi hujan sahabat Ebib, insya Allah itu akan aman dan sudah terserap nutrisi yang kita berikan sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, mungkin pertemuan kita hanya sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat para petani semua. Silakan dibagikan kepada sahabat petani yang lain dirasa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.